Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gear Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang cerita dari Seven Sades. Kita tahu dalam part sebelumnya, Alpha dan para Seven Sades lainnya itu berhasil mengalahkan kaki tangan dari Ordo Diabolos yang berniat menyerang markas mereka. Tapi sayangnya, mereka tuh harus membakar markas mereka yang biasa tempati karena pertarungan itu. Selain untuk membantu melawan para kaki tangan itu, Alpha pun menganggap kalau markas mereka yang ini terlalu mencolok karena memang tempatnya adalah sebuah rumah mewah di tengah pemukiman yang kumuh. Maka dari itu, ia pun membakarnya dan berniat mencari markas baru. Jadi keesokan harinya, mereka semua pun langsung melakukan rapat untuk menentukan peran mereka bertujuh dalam organisasi ini. Dan langsung berpencar lagi untuk menjalankan peran yang sudah didapati itu. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke karakter Alpha dan Beta. Hari itu adalah tepat seminggu setelah mereka semua sudah menjalani peran masing-masing. Maka dari itu Beta pun langsung memberikan laporan yang diberikan dari masing-masing anggota kepada Alpha nih. Laporan pertama datang dari Gamma. Nampaknya Gamma itu sedang berada di kerajaan Midgar untuk berusaha mengendalikan perekonomian yang ada di sana. Dikatakan, Gamma juga sedang melakukan negosiasi untuk memiliki sebuah perusahaan kecil yang katanya sudah tidak diurus lagi sama tuannya. Tapi menurut Gamma, perusahaan itu sangat berpotensi sebagai ladang cuan bagi organisasi mereka. Maka dari itu, dia sedang berusaha mengambil alih perusahaan tersebut. Sementara itu, Zeta masih menyelidiki beberapa tempat di benua ini untuk dijadikan markas yang cocok bagi mereka. Namun, dari ke-6 tempat yang direkomendasikan sama Zeta saat ini, nampaknya Zeta itu masih belum puas dengan semua tempat itu. Karena memang si Zeta ini memiliki kriteria tersendiri untuk mencari tempat yang pas bagi dirinya dan kawan-kawannya. Di sini Alpha juga sangat mempercayai insting dari Zeta itu. Maka dari itu ia pun membiarkan Zeta untuk terus mencari tempat yang pas bagi mereka semua. Sedangkan untuk Ita dan Delta itu masih berada di dekat sini. Karena memang Ita itu telah ditenggelamkan dalam penelitiannya sendiri. Ya, kita tahu kan betapa gilanya dan hausnya si Ita itu akan ilmu pengetahuan. Lalu untuk Delta, nampaknya dia itu sangat bosan kalau berada di suatu tempat tanpa melakukan apapun. Mengingat, dia adalah komandan perang dalam organisasi ini dan situasi mereka saat ini tidak dalam keadaan perang. Lagi pula si Alpha juga sudah pernah melihat Shadow mengajari sesuatu hal selain bertarung kepada Delta. Namun di suatu titik Shadow itu berhenti untuk mengajarinya sesuatu selain teknik bertarung lagi. Yaps, nampaknya Shadow aja udah nyerah buat ngajarin Delta sesuatu selain berperang. Maka dari itulah Delta pun dibiarkan tetap seperti itu. Dan sekarang dia itu malah berlari ke dalam hutan karena dia itu ingin berburu sesuatu untuk mengatasi rasa bosannya. Sementara itu untuk Epsilon, dia sedang pergi ke tempat yang telah dicurigai sama Zeta sebagai markas Ordo Diabolos. Dan nampaknya dia juga akan kembali dalam beberapa saat lagi, karena memang jaraknya itu nggak terlalu jauh dari posisi mereka sekarang. Benar saja, setelah Beta mengatakan hal itu, Epsilon pun langsung datang di hadapan mereka. Namun ketika Epsilon itu datang, entah kenapa suasana di antara dirinya dan Beta itu jadi sedikit canggung teman-teman. Mungkin ini adalah awal dari perselisihan mereka dalam merebut hati dari tuannya deh. Karena memang dari kecil aja mereka itu udah canggung banget dan terlihat nggak akur. Terlepas dari itu semua, Epsilon pun memberikan laporannya kalau benar kata Zeta, tempat yang didatanginya tadi adalah markas dari Ordo Diabolos dan dia juga bisa melihat kalau ada beberapa anak yang terkena Demon Possession akan dikirim dari sana. Mendengarkan hal itu, Alpha pun langsung berkata kalau mereka akan menyelamatkan para anak itu dan menyerang markas Ordo Diabolos. Maka dari itu dia meminta Epsilon dan Beta untuk bersiap dalam 30 menit, sementara dia akan memanggil Delta untuk kembali. Karena perang di antara Seven Sades dan Ordo Diabolos akan dimulai kembali. Panel cerita pun berpindah ke tempat persembunyian rahasia dari Ordo Diabolos. Saat itu, Alpha, Beta, Epsilon, dan Delta pun berhasil menyusup ke dalam sana. Tapi anehnya persembunyian itu hanya dijaga oleh beberapa orang saja dan tidak ada anggota penting dari Ordo Diabolos yang ikut bersama mereka menjaga. Pada awalnya mereka mengira ini adalah tempat persembunyian yang tidak penting bagi Ordo Diabolos. Maka dari itu, mereka tidak meletakkan banyak sekali penjaga di sini. Tapi Alpha pun berkata, kalau pastinya ada sesuatu juga dalam tempat persembunyian ini. Apalagi Epsilon juga sudah melihat beberapa anak yang terkena Demon Possession dibawa dari sini. Jadi mereka itu harus tetap memeriksanya lebih lanjut. Dan saat itu, mereka berempat pun berpisah jadi 2 tim nih. Tim pertama adalah Alpha dan Epsilon akan menyusup ke dalam persembunyian.
Sementara Delta dan Beta akan mengurus para penjaga dan mengalihkan perhatian mereka. Rencana mereka pun berjalan dengan lancar, di mana Beta dan Delta itu berhasil mengalihkan beberapa penjaga yang ada di sana untuk memberikan kesempatan bagi Alpha dan Epsilon dalam menyusup lebih jauh. Tapi sayangnya, mereka itu sedikit terlambat karena banyak sekali kurungan kosong di sana. Itu artinya para anak yang terkena Demon Possession itu sudah dibawa pergi dari persembunyian ini, dan Epsilon sangat menyesal karena hal itu. Di sini, Alpha pun sedikit menasihati Epsilon dengan berkata, walaupun mereka itu telah diberikan berkah sihir dan kebijakan dari Shadow, namun tetap saja hal itu nggak akan bisa mengubah mereka menjadi dewa yang serba bisa. Maka dari itulah, Epsilon harus terbiasa dengan kegagalan seperti ini, dan terus melangkah maju menjalani hari-hari esok. Seketika itu pula, motivasi dari Epsilon pun langsung kembali. Nah, di sini Alpha dan Epsilon pun kembali menyusuri persembunyian itu lebih dalam. Setelah beberapa saat, Alpha dan Epsilon pun tidak sengaja menemukan seorang gadis yang terkena Demon Possession dekat sana. Nampaknya gadis itu sengaja ditinggal dalam tempat persembunyian ini karena wujudnya sudah berubah menjadi monster. Melihat hal itu, Alpha pun berkata kalau mereka tidak boleh membiarkan gadis ini mati. Setidaknya, mereka bisa menyelamatkan gadis ini, walaupun tidak berhasil menyelamatkan gadis yang sudah dibawa dari tempat ini. Tapi saat itu, Alpha ingin Epsilon lah yang menyembuhkan gadis ini dari Demon Possession. Tentu aja, Epsilon pun langsung kaget dengan keputusan dari Alpha, karena memang selama ini hanya Alpha dan Shadow lah yang bisa menyembuhkan Demon Possession. Mendengarkan hal itu, Alpha pun kembali menasihati Epsilon. Ia berkata kalau sebenarnya kekuatan pengendalian sihir milik Epsilon itu jauh lebih hebat dibandingkan dengan Alpha. Maka dari itulah, Alpha yakin Epsilon juga bisa melakukannya. Karena tidak mungkin kalau nantinya hanya Alpha dan Shadow saja yang bisa menyembuhkan Demon Possession. Mereka juga perlu personel lebih untuk menyembuhkan Demon Possession jika ingin menyelamatkan gadis lain. Setelah diberi motivasi seperti itu, Epsilon pun langsung mencoba menyembuhkan gadis yang ditemukan sama mereka nih. Perlahan tapi pasti, Epsilon pun mampu mengembalikan sang gadis ke bentuk manusianya. Dan setelah beberapa menit, Epsilon berhasil menyembuhkan sang gadis, walau harus dibayar dengan kehabisan energi sihir. Yaps, hal itu bisa dimaklumi, karena memang dibutuhkan energi sihir yang cukup besar jika ingin menyembuhkan Demon Possession. Dan ini adalah pengalaman pertama bagi Epsilon, jadi wajar saja dia sangat kelelahan. Sang gadis yang sudah disembuhkan sama Epsilon pun nampak terkejut nih, kalau dia berhasil kembali dalam wujud manusianya. Padahal dia tahu sendiri, kalau Demon Possession adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Menanggapi hal itu, Alpha pun menjelaskan kepada sang gadis kalau mereka lah yang menyembuhkannya. Dan di sini, sang gadis punya dua pilihan, bergabung bersama dengan mereka dalam Shadow Garden untuk melayani Shadow sebagai pemimpin tertinggi, lalu memerangi Ordo Diabolos yang menyebarkan rumor buruk mengenai Demon Possession, atau sang gadis bisa hidup bebas mulai dari sekarang. Mendengarkan hal itu, sang gadis pun langsung merenung, karena memang masa lalunya itu sangatlah kelam, bahkan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dan sekarang ini nampaknya dia telah berhutang kepada Shadow dan Shadow Garden karena telah menyembuhkannya. Mendengarkan hal itu, Alpha pun berkata kalau mereka semua dulunya terkena Demon Possession dan memiliki masa lalu yang kelam juga. Tapi Shadow menyelamatkan kami, dan alhasil kami pun bisa hidup tenang sambil melayani Shadow tanpa khawatir dengan masa lalu lagi. Mendengarkan hal itu, sang gadis pun memilih untuk bergabung dengan Shadow Garden. Ia juga berkata kalau dia akan melayani Shadow dan loyal kepada Shadow Garden karena dirinya telah diselamatkan. Di sini Alpha pun sangat senang mendengarnya. Dan mulai hari ini, nama dari sang gadis pun berubah menjadi Lambda. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan untuk Seven Sadness-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.